Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga senantiasa sehat dan penuh berkah. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita selalu mencari rahasia hidup sehat dan mandiri di usia emas. Pernahkah Anda atau orang yang Anda sayangi didiagnosis diabetes di usia lanjut? Atau mungkin Anda sering merasa lelah, haus berlebihan, atau luka sulit sembuh? Diabetes, terutama pada lansia, adalah kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Namun, tahukah Anda bahwa ada obat alami yang luar biasa ampuh tersembunyi di dapur kita, yaitu sayuran? Saya teringat dengan kisah Pak Budi, seorang pensiunan guru yang didiagnosis diabetes tipe 2 di usianya yang ke-65. Awalnya, beliau sangat khawatir dan merasa putus asa. Ia takut akan komplikasi serius dan kehilangan kemandiriannya. Namun, dengan tekad kuat, Pak Budi mulai mengubah pola makannya secara drastis, berfokus pada sayuran tertentu yang direkomendasikan ahli gizi. Beliau rutin mengonsumsi sayuran ini setiap hari, diolah dengan cara yang sederhana. Setelah beberapa bulan, perubahan yang terjadi sangat mencengangkan. Kadar gula darahnya stabil, tubuhnya terasa lebih bugar, dan ia kembali aktif berolahraga. Bahkan, dokter pun terkejut dengan progres positif yang ditunjukkan oleh Pak Budi. Kisah Pak Budi ini, meskipun fiktif, adalah gambaran nyata bahwa diabetes pada lansia bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah kesempatan untuk kembali ke alam, memanfaatkan kekuatan nutrisi dari sayuran. Sayuran bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan senjata ampuh untuk mengendalikan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah komplikasi diabetes. Di video ini, kita akan membongkar tuntas 7 jenis sayuran ajaib yang wajib dikonsumsi lansia penderita diabetes. Kita akan membahas mengapa sayuran ini begitu efektif, bagaimana cara kerjanya dalam tubuh, serta tips praktis untuk mengolahnya agar manfaatnya maksimal. Informasi ini sangat krusial, bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda yang mungkin sedang berjuang melawan diabetes. Mari kita mulai perjalanan ini menuju gula darah yang terkontrol dan hidup yang lebih sehat. 7 sayuran yang wajib dimakan lansia untuk lawan diabetes. Bagi lansia, memerangi diabetes berarti memerangi peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menjaga gula darah tetap stabil. Ketujuh sayuran ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam perjuangan tersebut. Pertama adalah bayam. Bayam adalah sayuran hijau gelap yang powerhouse nutrisi, sangat direkomendasikan untuk lansia penderita diabetes. Kekuatannya terletak pada kandungan serat yang sangat tinggi, baik serat larut maupun tak larut. Serat ini bekerja dengan memperlambat penyerapan gula dari saluran pencernaan ke dalam darah, sehingga mencegah lonjakan gula darah yang tajam setelah makan. Selain itu, bayam kaya akan magnesium, mineral penting yang berperan krusial dalam metabolisme glukosa dan produksi insulin. Kekurangan magnesium sering dikaitkan dengan resistensi insulin. Bayam juga mengandung antioksidan kuat seperti lutein dan zeaxanthin yang melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel pankreas yang memproduksi insulin, dari kerusakan akibat radikal bebas. Tips konsumsi: olah bayam menjadi tumisan ringan dengan bawang putih, sup bening, atau tambahkan ke dalam smoothie sayuran. Hindari memasak bayam terlalu lama agar nutrisinya tidak banyak hilang. Kedua adalah brokoli. Brokoli adalah anggota keluarga cruciferous yang sangat disegani dalam dunia nutrisi dan menjadi pilihan tepat bagi penderita diabetes. Brokoli kaya akan sulforaphane, senyawa bioaktif yang terbukti memiliki sifat antidiabetik kuat. Sulforaphane bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi produksi glukosa di hati, dua mekanisme penting untuk mengontrol gula darah. Selain itu, brokoli juga sumber serat yang baik, membantu memperlambat pencernaan karbohidrat. Kandungan kromium di dalamnya juga membantu tubuh memanfaatkan insulin secara lebih efektif. Brokoli juga merupakan sumber vitamin C dan antioksidan lain yang mengurangi peradangan, faktor pemicu diabetes dan komplikasinya. Tips konsumsi: kukus brokoli hingga renyah.
Tumis dengan sedikit minyak zaitun atau tambahkan ke dalam salad. Hindari merebus brokoli terlalu lama agar sulforafen dan nutrisi lainnya tetap terjaga. Ketiga adalah pare. Pare mungkin memiliki rasa pahit yang khas, namun di balik rasa itu tersimpan potensi luar biasa sebagai penurun gula darah alami. Pare mengandung beberapa senyawa bioaktif, yang paling terkenal adalah carantin, vicin, dan polipeptide P. Senyawa-senyawa ini bekerja menyerupai insulin, membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari darah dan mengubahnya menjadi energi, sehingga menurunkan kadar gula darah. Pare juga dapat membantu mengurangi resistensi insulin. Meskipun rasanya pahit, manfaatnya bagi penderita diabetes tidak bisa diremehkan. Tips konsumsi: olah pare menjadi tumisan dengan udang atau tahu, dibuat jus jika tahan pahitnya, atau dicampur dalam sayur asin. Untuk mengurangi pahitnya, remas pare yang sudah diiris dengan garam, diamkan sebentar, lalu bilas bersih sebelum dimasak. Keempat adalah buncis. Buncis adalah sayuran yang seringkali diremehkan, namun sangat bermanfaat untuk mengelola diabetes pada lansia. Buncis memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, artinya ia tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat setelah dikonsumsi. Kandungan serat yang tinggi pada buncis membantu memperlambat penyerapan glukosa dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, buncis juga mengandung kromium, mineral yang bekerja sama dengan insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Buncis juga menyediakan vitamin dan mineral penting lainnya yang mendukung kesehatan secara keseluruhan tanpa membebani gula darah. Tips konsumsi: rebus buncis sebagai pendamping lauk, tumis dengan irisan daging tanpa lemak, atau campurkan dalam sup sayuran. Kelima adalah timun. Timun adalah sayuran yang sangat menghidrasi dan rendah kalori, menjadikannya pilihan ideal untuk penderita diabetes, terutama lansia. Dengan lebih dari 95% kandungan air, timun membantu menjaga hidrasi tubuh, yang penting untuk fungsi ginjal dan sirkulasi darah yang sehat. Seringkali terganggu pada penderita diabetes. Timun memiliki indeks glikemik yang sangat rendah dan hampir tidak mengandung karbohidrat, sehingga tidak akan memengaruhi kadar gula darah. Ia juga mengandung sedikit serat dan berbagai vitamin, serta mineral seperti vitamin K dan kalium yang mendukung kesehatan secara umum. Sifat diuretik ringan timun juga membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Tips konsumsi: makan timun mentah sebagai lalapan, tambahkan ke dalam salad, atau buat infus seputar timun untuk minuman penyegar yang sehat. Keenam adalah kembang kol. Kembang kol, seperti brokoli, adalah sayuran cruciferous yang kaya akan nutrisi. Ia sangat rendah karbohidrat dan kalori, namun tinggi serat, sehingga sangat cocok untuk diabetes. Kandungan seratnya membantu mengatur gula darah dan meningkatkan rasa kenyang. Kembang kol juga mengandung antioksidan dan senyawa glukosinolat yang memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif yang merupakan masalah umum pada diabetes. Selain itu, kembang kol merupakan sumber vitamin C dan vitamin K yang baik untuk kesehatan tulang dan imunitas. Tips konsumsi: olah kembang kol menjadi nasi kembang kol sebagai pengganti nasi putih, kukus sebagai pendamping lauk, atau campurkan dalam tumisan sayuran. Ketujuh adalah sawi hijau. Sawi hijau adalah sayuran berdan hijau gelap lain yang sangat bermanfaat. Ia kaya akan serat yang membantu memperlambat penyerapan glukosa, serta memiliki indeks glikemik yang rendah. Sawi hijau juga merupakan sumber yang baik dari vitamin K yang penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang, serta vitamin A yang esensial untuk penglihatan. Seringkali terpengaruh oleh diabetes, antioksidan dalam sawi hijau juga berperan dalam mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel tubuh. Tips konsumsi: tumis sawi hijau dengan sedikit bawang putih, tambahkan dalam sup atau mie sehat, atau rebus sebagai lalapan. Meskipun sayuran umumnya baik, ada beberapa jenis sayuran yang perlu Anda waspadai atau batasi konsumsinya jika Anda menderita diabetes, terutama dalam jumlah besar atau dengan cara pengolahan tertentu. Pertama adalah kentang. Meskipun secara teknis
Kentang adalah sayuran umbi, ia memiliki indeks glikemik tinggi yang sangat tinggi, terutama jika diolah dengan cara digoreng atau dipanggang tanpa kulit. Kentang kaya akan fatty karbohidrat kompleks yang bisa dipecah dengan cepat menjadi gula dalam darah, menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan bagi lansia penderita diabetes. Mengonsumsi kentang dalam porsi besar atau sering bisa mengganggu kontrol gula darah. Alternatif sehat: ganti kentang dengan ubi jalar dengan EJ lebih rendah, kembang kol, atau labu siam sebagai sumber karbohidrat yang lebih aman. Jika terpaksa makan kentang, masak dengan cara direbus atau dikukus bersama kulitnya dan kombinasikan dengan protein serta serat lain untuk memperlambat penyerapan. Kedua adalah jagung. Jagung, terutama jagung manis, juga memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dan indeks glikemik yang relatif sedang hingga tinggi. Meskipun mengandung serat, jumlah karbohidratnya bisa memicu kenaikan gula darah jika dikonsumsi dalam porsi besar, terutama dalam bentuk jagung rebus atau jagung bakar tanpa pengawasan. Alternatif sehat: nikmati jagung dalam porsi sangat terbatas, atau ganti dengan sayuran berkarbohidrat rendah lainnya. Ketiga adalah wortel, terutama jus wortel. Wortel memang kaya akan vitamin A dan antioksidan, namun memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi dibandingkan sayuran hijau. Saat dibuat jus tanpa seratnya, gula alami dalam wortel bisa langsung masuk ke aliran darah dan menyebabkan lonjakan gula darah. Mengonsumsi wortel mentah atau direbus sebagai bagian dari sup masih lebih baik karena seratnya masih utuh. Alternatif sehat: lebih baik konsumsi wortel dalam bentuk utuh mentah atau direbus dan batasi porsinya. Fokus pada sayuran hijau gelap yang indeks glikemiknya jauh lebih rendah. Keempat adalah beet. Beet memiliki warna yang menarik dan kaya antioksidan, tapi ia juga mengandung gula alami yang relatif tinggi dibandingkan sayuran lain. Konsumsi beet dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk jus, dapat memengaruhi kadar gula darah. Alternatif sehat: konsumsi beet dalam porsi sangat terbatas atau sebagai bagian kecil dari salad yang kaya serat. Kelima adalah sayuran olahan atau kalengan dengan tambahan. Hati-hati dengan sayuran olahan atau kalengan yang seringkali mengandung garam tinggi, gula tambahan, atau bahkan sirup jagung fruktosa tinggi sebagai pengawet atau penambah rasa. Misalnya, jagung kalengan, kacang polong, kalengan, atau sup krim instan yang berbasis sayuran. Kandungan-kandungan ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes dan dapat meningkatkan gula darah serta membebani ginjal dan jantung. Alternatif sehat: selalu pilih sayuran segar atau beku, tanpa tambahan bahan lain. Jika terpaksa membeli kalengan, pastikan labelnya low sodium dan no added sugar. Keenam adalah sayuran yang diolah dengan banyak minyak atau santan kental. Ini bukan tentang sayurannya, melainkan cara pengolahannya. Sayuran sehat sekalipun, jika diolah dengan cara digoreng deep free, ditumis dengan banyak minyak janur, atau dimasak dengan santan kental berlebihan, dapat meningkatkan asupan lemak tidak sehat dan kalori. Ini tidak hanya memicu kenaikan berat badan, tetapi juga dapat meningkatkan resistensi insulin dan memperburuk kondisi diabetes serta kesehatan jantung. Alternatif sehat: utamakan cara memasak seperti merebus, mengukus, memanggang, atau menumis dengan sedikit minyak sehat, misalnya minyak zaitun extra virgin. Gunakan santan encer atau susu rendah lemak sebagai pengganti santan kental. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diabetes bukanlah vonis mati, terutama jika kita tahu cara melawannya. Ketujuh sayuran ini adalah senjata alami yang kuat untuk membantu Anda mengendalikan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan pada akhirnya memperbaiki kualitas hidup Anda. Dengan memasukkan sayuran-sayuran ini secara rutin ke dalam menu harian Anda tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga aktif berperan dalam menjaga kesehatan ginjal, jantung, dan mata Anda dari komplikasi diabetes. Ingatlah, perubahan pola makan adalah langkah fundamental dalam manajemen diabetes. Konsistensi adalah kuncinya, tidak perlu menunggu parah. Mari mulai dari sekarang.
Kombinasikan asupan sayuran ini dengan pola hidup sehat lainnya seperti olahraga teratur, istirahat cukup, dan konsultasi rutin dengan dokter. Jika video ini telah membuka wawasan Anda dan memberikan manfaat, saya mohon dengan tulus agar Anda meluangkan waktu sejenak untuk klik tombol like sebagai bentuk dukungan Anda. Ini sangat berarti bagi kami dan membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan informasi penting ini mungkin. Saudara, teman sebaya, atau siapapun yang Anda sayangi yang sedang berjuang melawan diabetes, siapa tahu satu informasi kecil ini bisa menjadi pengingat berharga bagi mereka. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan secara rutin, selalu dengan tujuan membantu Anda menjalani hidup yang lebih baik. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda untuk menonton dan belajar bersama kami hari ini. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan bersemangat menjalani setiap hari. Mari jadikan sayuran sebagai teman terbaik dalam perjalanan menuju gula darah yang terkontrol dan hidup yang lebih bermakna. Sampai jumpa di video selanjutnya.